Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihota Ngaren Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 12 ya. Yaitu mengenai pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Kembali mengenai dasar hukum tentang pembahasan hak pakai atas tanah. Sudah cukup jelas saya terangkan di dalam video hak pakai atas tanah bagian 1 ya. Dan untuk menyingkat dalam video ini, maka dasar hukum tersebut di sini tidak saya ulangi kembali ya. Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 agar dapat dilihat dasar-dasar hukum mengenai pembahasan hak pakai ini ya. Untuk mengawali, ada beberapa ketentuan prinsipil di dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara asing, orang asing untuk rumah tinggal atau rumah hunian ya. Yaitu satu ketentuan bahwa setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara, pemberian pertama kali dan perpanjangannya berakhir, pemerintah memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas bidang tanah yang sama kepada bekas pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan ya. Dua ketentuan bahwa permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai atas tanah pemberian pertama kali atau setelah perpanjangannya berakhir ya. 3 ketentuan bahwa permohonan pembaruan dan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan dapat diajukan dan diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan ya, dengan ketentuan A. Untuk tanah pertanian diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh bekas pemegang hak pakai atas tanah ya, berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan tersebut ya. B. Untuk tanah non pertanian ya. Ini diajukan setelah bangunan dan atau fasilitas pendukung yang telah dibangun, digunakan dan dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh pemegang hak pakai atas tanah berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan dimaksud ya. 3. Bahwa ketentuan bahwa dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ya. Dan apabila dari hasil pemeriksaan tanah terdapat perubahan kondisi di lapangan, baik itu fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas
atas tanah yang dimohonkan hak pakainya, pembaruan hak pakainya. Ya. 4. Ketentuan bahwa pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu mulai berlaku sejak didaftarkan hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, dengan jangka waktu pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut. Ya. 5. Ketentuan bahwa untuk perpanjangan dan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan yang diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan, maka perpanjangan dan pembaruan hak pakai mulai berlaku sejak didaftarkan hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, dengan jangka waktu perpanjangan dan pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut. Ya. 6. Ketentuan bahwa apabila pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu diajukan sebelum jangka waktu perpanjangan hak pakai berakhir atau diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali berakhir, maka pendaftarannya tidak mengubah nomor hak yang lama. Ya. Artinya nomor sertifikat hak pakai yang lama itu tetap dipakai nomornya. Ya. Sedangkan sertifikatnya diterbitkan yang baru. Ya. 7. Ketentuan bahwa dalam hal tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya menjadi objek perkara atau ditetapkan sebagai status quo atau sita pengadilan, maka tidak menghalangi dilakukannya proses pembaruan hak pakai atas tanah yang bersangkutan. Ya. Atau dengan kata lain, tetap dapat diberikan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah yang bersangkutan serta diterbitkan sertifikatnya. Ya. Dengan ketentuan A, hal tersebut tadi dicatat, ya, atau diberi catatan sebagai perkara, status quo, atau sita pengadilan atau skorsing yang dicantumkan dalam surat keputusan pembaruan hak pakai serta pada buku tanah dan sertifikat hak pakai atas tanah yang bersangkutan. Ya. B, hal tersebut tadi juga diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan kepada para pihak yang berperkara. Ya. Ini pengadilan yang menangani perkara tersebut, ya, tentunya. Ya. C, catatan perkara, status quo atau sita pengadilan atau skorsing hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta salinan putusan pengadilan disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Ya. 8. Ketentuan bahwa apabila hak pakai atas tanah berjangka waktu diberikan di atas tanah milik, maka berdasarkan kesepakatan antara pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak milik atas tanah, dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru, ya, melalui akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dan berdasarkan akta PPAT ini langsung didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat hak pakai atas tanah yang dimohonkan, ya, pembaruannya. Di dalam membahas pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal ini, ada 4 hal pokok yang akan dibahas, ya, yaitu 1. Mengenai yang berwenang memberikan pembaruan, 2. Mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan, 3. Mengenai mekanisme tata cara pemberian pembaruan, 4.
jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu ya. Pertama, mengenai yang berwenang memberikan pembaruan. Satu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang untuk memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal tidak lebih dari 3.000 meter persegi ya. Serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang memberikan hak pakai untuk semua luasan di atas tanah hak pengelolaan ya. Dua, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang untuk memberi pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal, yaitu seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau tidak lebih dari 1 hektar ya. Tiga, untuk selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah menjadi wewenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Yang untuk lebih jelasnya, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN berwenang memberikan pembaruan hak pakai untuk perorangan WNA atau orang asing untuk rumah tinggal atau hunian, yaitu seluas lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan. Satu, syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal ya. Syarat-syaratnya adalah A. Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas pemohon beserta fotokopi identitas kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan. Kemudian dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau surat izin tinggal tetap atau kartu izin menetap atau KIM yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai keimigrasian ya. Ini dalam hal ini adalah kantor imigrasi ya. B. Syarat sertifikat, syarat asli sertifikat hak pakai atas tanah berjangka waktu ya, yaitu hak pakai yang telah berakhir ya. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, di mana SKPT ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui permohonan tersendiri atas pelayanan informasi pertanahan yang diajukan oleh pemegang hak pakai atau kuasanya ya. D. Syarat berupa peta bidang tanah. Ini diperlukan apabila dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah yang bersangkutan ya. E. Syarat berupa persetujuan dari pemegang hak tanggungan, termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya ya. Ini diperlukan apabila hak pakai yang dimohonkan itu dibebani hak tanggungan ya. F. Syarat berupa bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkan ya. Ini adalah sifatnya fakultatif ya, atau tidak suatu keharusan, dan apabila ada saja ya harus dilampirkan. G. Syarat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
atau SPP EBT atau SP2 EBT dari pemohon yang bersangkutan yang diperbuat di bawah tangan, dan isi dari surat pernyataan atau SPP EBT atau SP2 EBT ini memuat pernyataan-pernyataan pemohon yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagai berikut, ya. Bahwa tanah telah dikuasai secara fisik, ya. Bahwa tidak terdapat konflik atau sengketa atau perkara atau keberatan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan. Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan atau jalan air, ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran dari instansi Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, ya. Ini menjadi syarat apabila tanah yang dimohonkan pembaruannya diukur ulang, ya. Bahwa pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya. Itulah pointers dari isi dari surat pernyataan tadi, ya. SP2 EBT atau SPP EBT. 2. Syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal, ya. Di sini syarat-syaratnya adalah sama atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara, ya. Kecuali syarat mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT tidak terdapat atau tidak ada di dalam syarat pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan, ya. Dan selanjutnya dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan terdapat syarat tambahan lainnya, yaitu berupa surat rekomendasi tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dari pemegang hak pengelolaan. Isi surat rekomendasi ini juga memuat keterangan mengenai pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Ketiga mengenai mekanisme ini, ya. Ketiga, mengenai mekanisme tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian dan atau rumah tinggal, maksudnya. Yang berada di atas tanah negara dan di atas tanah pengelolaannya. Mekanismenya adalah satu, pemohon, dalam hal ini warga negara asing atau orang asing, mengajukan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu untuk rumah hunian atau rumah tinggal secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, ya. Dalam permohonan yang diajukan ini dilengkapi atau harus melampirkan persyaratan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan
kepada pemohon untuk melengkapinya. Dan apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, serta kepada pemohon diterbitkan SPS atau surat perintah setor untuk biaya PNBP pendaftaran, maksud kami PNBP pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pemeriksaan tanah ini, perlu saya jelaskan bahwa pemohon diwajibkan juga menanggung transport petugas konsultasi untuk melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya. Ya. 3. Setelah berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah yang diterima tersebut lengkap dan pemohon juga telah melakukan pembayaran biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kantor pertanahan kabupaten kota melalui petugas konsultasi melakukan pemeriksaan tanah atas tanah yang dimohonkan pembaruannya ke lapangan, ya. Itu berdasarkan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah yang diperiksa meliputi aspek fisik maupun aspek juridis. Hasil dari pemeriksaan tanah ini dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau constatement report, ya, dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, ya. Kemudian hasilnya dari pengukuran ulang ini dituangkan dalam peta bidang tanah, ya. Berkaitan dengan pengukuran ini, perlu pula saya jelaskan bahwa pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah adalah sebagai berikut, ya. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota adalah untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang luasnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah untuk melakukan pengukuran yang luas bidang tanahnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar. Sedangkan selebihnya adalah menjadi kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, atau untuk lebih jelasnya Kementerian Agraria Tata Ruang BPN berwenang untuk melakukan pengukuran lebih dari 1000 hektar dan seterusnya, ya. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi dan atau telah dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya apabila memenuhi syarat lengkap, ya, atau menerbitkan SK penolakan permohonan pembaruan hak pakai disertai alasan penolakannya. Ini dilakukan apabila kewenangan pembaruan hak pakainya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Atau jika kewenangan pemberian pembaruan hak merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN,
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai yang dipakai kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya, dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan. 5. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan kembali pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya, dengan ketentuan, ya, apabila masih terdapat kekurangan persyaratan dari berkas permohonan, ya, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota supaya melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai dengan disertai alasan penolakannya, ya. Ini dilakukan apabila kewenangan pemberian pembaruan hak pakainya adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. Sedangkan jika kewenangan kewenangan pemberian pembaruan hak pakai merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan hak pakai, menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya, dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan, ya. Berkaitan dengan penyampaian berkas ini dari Kantor Wilayah BPN Provinsi ke Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dapat dilakukan melalui sistem elektronik, ya. Sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan pembaruan hak pakai secara fisik atau berupa kertas tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan, ya. 6. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui dirjen yang membidanginya atau pejabat ataupun petugas yang ditunjuk di Kementerian Agraria Tata Ruang BPN kembali melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai dan melakukan pengkajian, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan pembaruan maksudnya, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota supaya melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya, ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai disertai alasan penolakannya. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohon, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai atas tanah secara tertulis
dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup, ya, dan juga pemohon membayar PNBP pendaftaran pembaruan hak pakai di loket pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Dalam permohonan pendaftaran hak pakai ini harus dilampirkan atau dilengkapi dengan surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten kota atau surat keputusan kepala kantor wilayah BPN provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu untuk rumah hunian atau rumah tinggal, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan. Berikut fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah yang didaftarkan, ya, serta persyaratan lainnya yang sesuai SK perpanjangan hak pakai atas tanah yang berjangka waktu jika ada, ya. 8. Apabila permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai sudah memenuhi syarat lengkap, maka kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya, ya. Ini sertifikatnya yang baru, bukan yang lama dipakai, ya. Sekaitan dengan pendaftaran ini, saya sampaikan bahwa di suatu kantor pertanahan kabupaten kota yang telah ditunjuk sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka pendaftaran yang dimohonkan tadi dilakukan secara elektronik, ya, dan hasilnya berupa sertifikat elektronik, ya, sertifikat hak pakai L, ya. B. Mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal di atas tanah milik, ya. Untuk ini atau untuk hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diberikan di atas tanah milik kepada perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal, ya, berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah dengan pemegang hak milik atas tanah, dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru melalui akta yang dibuat oleh PPHT atau pejabat pembuat tata tanah setempat, ya. Dan setelah atau berdasarkan akta PPHT ini langsung didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat hak pakai yang baru, ya, atas nama pemohon atau atas nama orang warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal, ya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diajukan oleh perorangan warga negara asing atau orang asing untuk rumah hunian atau rumah tinggal secara manual adalah waktunya 38 hari untuk yang luas tanahnya tidak lebih dari 2000 meter persegi. Waktunya 57 hari untuk yang luas tanahnya tidak lebih dari
2000, maksud kami lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 15 hektar ya. Kemudian waktunya 97 hari. Untuk luas tanahnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan ini tidak termasuk mengenai kirim-mengirim berkas ya. Dari kantor pertanahan kabupaten kota ke kantor wilayah BPN provinsi, dari kantor wilayah BPN provinsi ke kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau sebaliknya, tidak termasuk ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email arlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.